cerita sedikit, kami ini 100 advokat, artinya memang punya lisensi. Dalam 2 hari Pak Pimpinan, teman-teman Komisi 3, hari Jumat saya undang kawan-kawan untuk kita bertemu. Kemudian kita sepakat karena begitu urgensinya soal premanisme ini. Dalam hitungan 2 hari Ibu Dewan dan Bapak Pimpinan, ada 100 advokat melampaui organisasi kemudian yang terpanggil untuk bisa mengambil bagian. Karena begini, saya mulai dari dengan filosofi sebelum kami menyampaikan aspirasi kami. Ternyata negara hukum kita hari ini telah mati. Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini membahas tentang perwakilan tim advokat penegak hukum anti premanisme, Tumpas. Saur Siagian membahas kasus premanisme dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI pada Rabu 7 Mei 2025. Dia menilai, ormas yang melanggar hukum seharusnya ditindak tegas. Dia kemudian memberikan contoh ketika Ketum Grip Jaya, Hercules yang hendak membawa puluhan ribu pasukan untuk menggeruduk Deddy Mulyadi. Dia juga membahas soal ormas yang dibekali dengan senjata. Nah, seperti apa berita selengkapnya, mari kita ikuti tayangan channel TVR Parlemen bersama-sama. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar, silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Misalnya contoh kasus-kasus, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat. Karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan, gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah, yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Kemudian kita bertanya, ada apa?
yang sekarang terjadi di Depok. Bukan saja aparat penegak hukum kita, polisi kita, kemudian dikejar-kejar. Tetapi ada 3 mobil polisi kemudian mereka bakar. Kalau itu saja kemudian tidak ada lagi tindakan, sebenarnya menurut saudara Daniel itu adalah instrumen di Undang-Undang Ormas. Sudah layak dibekukan, tapi pertanyaannya adalah apakah telah dibekukan? Kembali, kita sudah berangkat definisi ormas itu adalah apa? Bukan hanya kita bicara soal ormasnya, sifat dan perilaku. Saya tadi Habib, saya tetap harus klarifikasi, sudah viral. Apakah karena beliau itu katanya dekat dengan presiden, Bung, yang dari Gerindra? Memang sudah dijawab oleh saudara Habib berkali-kali. Apakah karena dia dengan presiden? Ini pertanyaan-pertanyaan kami, kemana kami lari? Hanya kita menyuarakan ke wakil kita. Itu yang saya bilang, kalau tentara kemudian BRIMOB saja kemudian hanya duduk seperti ini, sementara si preman kemudian menyidangkan, ada harapan nggak dengan Bung Robert pimpinan sidang? Saya tidak tahu, mungkin saya menyuarakan ini, tapi kalau saudara di sana mengatakan, kami juga sangat terhormat demi seperti dibilang Pak Sigit. Kami berterima kasih kepada Tampak untuk menyelamatkan. Dengan hormat juga, saya harus katakan, saya pribadi misalnya, kalaupun ketika kami menyuarakan ini, kalau nyawa kami sebagai taruhannya, sebagai komitmen kami sebagai advokat, Bung ini tahu, adalah juga sebagai penghormatan kami kepada hukum. Tapi sampai detik ini, kawan-kawan, tidak ada. Itulah menurut kami kenapa ini penting, sangat urgent. Kita tidak benci kepada siapa-siapa, saya kembalikan tidak. Tapi kami harus menyuguhkan fakta-fakta. Itulah urgensinya, bahwa ini harus segera kita selesaikan. Apakah betul yang mulia hanya yang mulia tahu? Yang punya kemewahan, apakah hak bertanya? Karena itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kami tidak punya pengewahan untuk menangkap. Paling kemewahan kami, ya kami orang lapangan, kita udah terbiasa pimpinan. Ya kalau ada orang mengklaim nyawa, kita nggak pernah makan orang. Tapi alhamdulillah lah masih. Ya Petrus ya, nggak pernah kita makan orang. Tapi alhamdulillah kita sampai ini selamat. Inilah contoh-contoh kita meminta supaya Komisi 3 mendesak Kumham, Menteri Dalam Negeri, mengapa ini kemudian tidak ada tindakan? Nah inilah beberapa contoh kita katakan ini telanjang di tempat kita. Bagaimana dengan yang lain? Kita kalau saya selalu mengatakan, kalau aparat negara yang kita biayai dari APBN kita dipersenjatai saja tidak mampu berbuat apa-apa. Saya tidak tahu Komisi 3 mungkin secara pribadi Anda mungkin berhak untuk mengusulkan untuk punya senjata. Tapi saya tahu teman-teman saya ini pimpinan, saya tahu persis, saya bisa bertanggung jawab. Sekalipun kami para advokat berhak untuk memberikan senjata, tidak ada. Tapi lihat ormas-ormas itu. Mereka pakai, ada PM-nya, telanjang sekali itu pistol-pistolnya, tidak ada itu ditangkap. Saya mengingat salah satu ormas di daerah Riau itu. Dia kejar-kejar dengan belati, ditarik itu pistolnya, tetapi itu polisi tidak bisa berbuat apa. Itu yang dibilang beliau ini, apakah ini negara-negara hukum? Bagaimana aparat kepolisian kemudian diancam dengan pistolnya, kemudian tidak berbuat apa-apa? Pimpinan, siapa yang menjamin Saur Siagian keluar dari Anda, mungkin Anda bisa melindungi saya. Tapi saya sudah disclaimer. Demi komitmen saya, kepercayaan saya sangat terhormat. Termasuk kawan-kawan saya ini, hanya dalam hitungan 2 hari Pak. Tiap hari advokat terpanggil Pak. Saudara Muniar itu berlari-lari tadi dari Bogor. Pokoknya saya ikut katanya. Itu urgensi. Kemudian yang menjadi keadaan kita saat ini. Kami hanya punya kemewahan teman-teman DPR memanggil itu Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum. Ini kenapa Anda diam mengambil polisi? Kami juga ngomong kemarin. Apakah saudara Wahyu, saudara Kabar Eskrim? Saya percaya Anda baik, tapi apakah polisi yang lain? Saya contoh pimpinan. Saya itu senang
datang ke pasar, Pak. Saya ketepatan, saya lahir dari anak jalanan, jadi saya kuliah 4 tahun tuh di jalanan yang mulai jadi pimpinan. Jadi modelnya kayak begini. Saya miris, Pak. Saya senang membeli itu di kaki 5 itu. Tomat kalau sudah jam-jam 8, Pak, 5.000, Pak. Tapi ormas meminta mampu dia itu 5.000, itu udah jam 8. Jam 6 berapa orang yang meminta? Saya tahu berapa untung mereka. Contoh-contoh kecil ini, belum lagi kita bicara yang sangat serius. Dasar itulah Bapak-bapak pimpinan, teman-teman Komisi 3, itu yang saya bilang. Saya tidak tahu, kembali, saya tidak tahu Saudara Listio Sigit itu, Pak. Dia minta Selasa, tapi Pak Saur karena itu urgent. Dan janji mereka akan maksimal. Inilah yang kita berikan contoh. Kita tidak, justru kita munafik kalau kita tidak memberikan contoh-contoh kenapa ini urgent di dalam rapat kita ini. Nah, ini contoh-contoh yang kita katakan ini mestinya itu kita, apakah dia kebal hukum? Nih, Saudara Petrus ini dulu waktu naik di meja persidangan dulu, waktu ini, wah dia polisi berapa puluh melapis Saudara Petrus itu dulu. Padahal itu bersidangan. Iya kan? Cuman saya agak sedih juga, dia yang memecat Rasman langsung tanpa sidang. Saya catat kepada dia, ya kan? Itu catatan. Nah, itu contoh-contoh. Ternyata apa yang kami rasukan dengan teman-teman Komisi 3 terlepas katakanlah representatif dari yang hadir bagi kami, bukan soal itu yang penting, tapi kelembagaan Komisi 3. Dan ternyata kita juga melihat apa hal-hal yang kami atau kita juga bicarakan, ternyata spirit itu juga ditangkap oleh kawan-kawan Komisi 3. Usul saya konkret 2. Saya tidak tahu nanti mekanismenya kerja seperti apa. Bisa enggak Komisi 3 kami sebagai pemilik daulat rakyat yang kami serahkan kepada teman-teman DPR. Pertama, setiap warga negara itu sama kedudukannya dalam hukum. Sekaligus juga supaya kami juga jangan bias, supaya ada perimbangan. Kedua, hak daripada DPR juga untuk berhak untuk memanggil Saudara Hercules. Saya tidak tahu apakah kemudian itu disamakan dengan misalnya Deddy Mulyadi dengan gubernur yang kita lihat head to head. Atau kalau memang mitra kerjanya adalah dengan kepolisian, saya tidak tahu. Sebab juga itu memberi hak juga kepada dia, dasar dia untuk melakukan yang sama. Tetapi seperti dibilang saya, teman-teman sebagian, yang terakhir Saudara Petrus Balapationa, sangat, Pak, terus terang aja. Kami ini 5 tahun, Pak, belajar. Kalau zaman saya S1 itu 5 tahun, Pak. Untuk jadi advokat saya harus magang 2 tahun, Pak. Kemudian kami dilantik. Sebagian ini adalah kawan-kawan pejuang. Kami terbiasa kantor kami tiba-tiba disegel atau ditutup karena kami tidak bayar kantor. Kami berjanji setiap pro bono pimpinan, saya tidak pernah menerima. Ini teman-teman saya lama, teman saya perjuangan. Alhamdulillah, asal saya ajak mereka berjuang, mereka tahu. Kalau kasus pro bono itu tidak pernah kami berani menerima 1 rupiah pun. Tapi tiba-tiba hak kami sudah menang di pengadilan. Kami tidak bisa eksekusi. Petrus itu banyak pengalaman. Bung Robert ini banyak pengalaman. Oleh karena itu, saya hanya mengatakan, kami begini pimpinan, kami agak polemik, ada mazhab yang kami juga tidak mau lagi ke DPR. Ngapain ke DPR? Katanya, minta maaf ini, tanpa merasa mengecilkan. Apakah mereka bisa menyuarakan atau dagelan politik? Tetapi kami pilih tidak. Kalaulah jujur hampir 100 orang mau. Jadi panggil beliau, saya pikir juga kita minta juga polisi, kenapa Anda? Seperti tadi. Orang mereka terbuka pakai pistol kok. Dan aparat penegak hukum tidak berani. Nah, baru yang kedua kami diteguhkan, mungkin ini yang pertama, mungkin membentuk panja. Dan saya kira kami berhak karena kami adalah di lapangan. Kami hari kami. Bung Robert ini cerita kepada saya berapa kali dia sudah harus dieksekusi, kemudian dihambat, uangnya bertahun-tahun tidak ini. Sampai tiba-tiba Bung Petrus, BYD itu konkret aja. Hampir lari dari
Indonesia mau lari kepada negara lain karena keadaannya. Semoga kami pertemuan kita, kami sangat terhormat, ini ada tindak lanjut tetapi konkretnya. Coba sekaligus dia mau datang apa enggak? Jangan-jangan waktu di KPK pimpinan, dia bilang sama wartawan, katanya, coba viral Pak. Saya ngomong ini kan justru saya nggak jujur kalau saya dengar. Kamu jangan coba-coba. Pak, kita ini mau mendampingi klien aja pakai KPK. Petrus itu teriak-teriak, kenapa satu orang? Tapi dia masuk tiba-tiba, jangan kamu coba ya. Saya sikat kamu katanya. Like, comment, and subscribe. Dan share. Kemana kita kalau tidak teman-teman kami yang punya kemewahan untuk memanggil? Tampak ada bersama dengan kawan-kawan. You are not alone. Tumpas bersama dengan bapak-bapak. Dan dengan hormat, saya tidak mewakili semua teman saya. Kalau ada mengklaim kami juga sangat terhormat, panggilan suci kami sebagai advokat, kami bersumpah demi Allah tunduk kepada undang-undang dan undang dasar, dan itulah sumpah kami semua, dan itu terbiasa. Kami orang-orang lapangan, ya kalau ada mengklaim kami nggak mati-mati ya, kami juga seperti itu. Ya Bung Petrus ya. Nah semoga ini juga betul-betul membuat energi kita sama, dan kemudian ini bisa betul-betul kita bisa selesaikan, sehingga pedagang kaki lima, kemudian para pengusaha kita, kalau saya dengar kemarin ikatan sudah sekian puluh tahun Pak, kami sekarang ini tiba-tiba bisa berbicara katanya. 10 tahun kami Pak, tiba-tiba datang jatah mereka 10% katanya. Dan harus gantian katanya. Tiba-tiba ada saatnya kami berbicara. Anda bisa lihat itu di Metro saya tonton, kita kumpulkan semua. Nah sebagai dukungan kami Pak, kami juga merasa bahwa kita bersama-sama kembali. Biasanya saya pakai peci, Petrus juga pakai peci, tapi ada saya buat bintang 5, jangan lupa, sebagai simbol daulat rakyat, bahwa daulat itu masih ada kami Pak, kemewahannya ada bapak-bapak Pak. Kami nggak diongkosi oleh negara datang kemari, tapi kami mengongkosi diri kami. Semoga pertemuan kita ini memperkuat Komisi 3 dan juga memperkuat daulat hukum kita dan mensejahterakan dan rakyat kita aman. Sekian dan terima kasih Bapak-Ibu sekalian.